Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikan Pratiwirtuan dengan NIM S1S1 23034. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai salah satu bahasa pemrograman, yaitu Python. Di mana video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perulangan while dalam Python sampai pada array Python. Itu sampai di array sini. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat sebuah kelas atau objek dalam Python. Nah, langsung saja kita mengetahui dulu apa itu kelas dan objek pada Python. Jadi kelas atau objek pada Python. Jadi seperti kita ketahui bahwa Python itu adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Jadi hampir semua dalam hal di Python itu adalah objek yang berisi properti dan metodenya. Maksudnya yang dengan sebuah properti dan metodenya. Nah, kelas, jadi definisinya kelas itu adalah sebuah cetak biru yang membuat sebuah objek. Nah, kelas ini nantinya akan mendefinisikan atribut dan metodenya yang akan dimiliki oleh objek. Nah, yang dibuat dari sebuah kelas tersebut. Kita mungkin nanti saja langsung ke contoh codingannya. Di sini itu kita akan diberitahu bagaimana cara kita membuat sebuah kelas. Jadi dalam membuat sebuah kelas kita akan menggunakan kata kunci kelas. Di sini kita akan membuat sebuah kelas bernama myClass dengan properti yang bernama X. Seperti itu. Mungkin kita langsung saja ke codingannya. Baik, kita langsung ke contoh codingannya, di mana di sini itu kita disuruh buat sebuah kelas yang namanya myClass. Jadi kita tulis dulu kelas, terus kita tuliskan kita definisikan suatu kelas bernama myClass. myClass, terus di sini kita menambahkan titik 2. Terus kita panggil atributnya, di mana atribut kelasnya ini adalah X, di mana isi dari atribut ini atau nilainya itu adalah 5. Nah, inilah bagaimana caranya kita membuat sebuah kelas, di mana kelas myClass ini itu adalah suatu definisi kelas baru dengan nama myClass. Nah, sedangkan X sama dengan 5 itu merupakan atribut dari kelas X inisialisasi dengan nilai 5. Seperti itu. Nah, lanjut. Di sini kita akan membuat bagaimana caranya kita membuat sebuah objek. Nah, di sini kan tadi kita sudah membuat sebuah kelas bernama myClass. Untuk membuat tadi kan kita sudah punya kelas yang namanya myClass. Nah, sekarang kita akan menggunakan kelas tersebut untuk membuat suatu objek. Dimana kita akan membuat objek bernama P1 dan kita akan cetak nilai dari X tersebut. Contohnya seperti ini. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, tadi kan setelah kita mendefinisikan sebuah kelas, kita akan membuat sebuah objek atau instance dari kelas tersebut. Dimana di sini kita akan menambahkan
P1 sama dengan my class kurung, dimana kita membuat sebuah objek baru yang namanya itu P1 dari sebuah kelas. Nah, di sini kita akan print jadi di sini kita akan mengakses atribut X-nya ini dari objek P1-nya, dimana dia akan mengembalikan nilai 5-nya ini. Jadi di sini kita akan tulis P1 terus titik untuk memisahkan dan X. Nah, contohnya seperti ini. Kita jalankan, dia seharusnya memanggil angka dari nilai dari atributnya ini. Nah, output yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan. Nah, contohnya seperti kita coba apakah sesuai. Nah, ya sesuai ya, karena di sini dia memanggil nilai dari P1-nya ini, nilai dari X-nya ini. Maksudnya itu dia mengakses atribut X dari objek P1, dimana P1 ini my class, dimana dia akan mengembalikan nilai dari X-nya ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi init. Jadi contoh di atas itu, yang tadi itu adalah kelas dan objek dalam bentuk yang paling sederhana dan tidak benar berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Dan tidak terlalu berpengaruh seperti itu untuk di kehidupan nyatanya kita. Nah, untuk memahami bagaimana arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan init. Jadi semua kelas itu memiliki fungsi yang disebut init, dimana yang selalu dieksekusi saat kelas dimulai. Nah, kita akan menggunakan init, fungsi ini untuk menetapkan nilai ke properti objek atau operasi lain yang perlu di saat objek sedang dibuat. Nah, contoh penggunaan init ini, dimana kita akan membuat kelas bernama person menggunakan init, yang dimana fungsi tersebut itu untuk menetapkan nilai untuk nama dan usia. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung saja menerapkan contoh tersebut dalam codingan. Jadi kita akan langsung ke codingannya. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah kelas person. Kita tulis kelas person. Titik 2. Terus di dalamnya ini nanti dia pakai fungsi init. Dia pakai fungsi init. Kita tulis def. Jadi fungsi itu kan digunakan menggunakan def atau function. Kita gunakan def. Terus kita klik 2. Terus init. Nah, ini sudah jadi dalam sebuah Visual Studio Code itu dia sudah terdefinisi initnya itu. Jadi ketika kita tekan init terus enter, dia sudah ada self-nya. Nah, selanjutnya kita akan menetapkan nilai untuk nama dan usia. Berarti kita
tambahkan nama, serta usia. Atau age. Name age. Oke. Nah, seperti di video-video kemarin, bahwa dalam sebuah fungsi itu tidak boleh kosong. Jadi kita gunakan pas dulu untuk meminimalisir adanya error seperti itu. Oke, baik. Jadi name dan age ini itu kita definisikan sebuah konstruktor yang nanti dia akan menerima dua parameter, yaitu name dan age. Nah, selanjutnya kita panggil menggunakan self. Jadi di sini nanti kita tulis self titik namanya terus sama dengan name. Itu tidak titik 2 terus self titik age. Jadi kita menggunakan formula yang sama, age. Oke. Nah, di mana self name sama dengan name ini itu menginisialisasi atribut name objek dengan nilai yang diberikan. Nah, sama dengan self age, di mana dia menginisiasi atribut age objek dengan nilai yang nanti dia akan berikan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah objek, di mana objeknya ini kita akan beri nama P1. Terus kita akan memanggil kelasnya itu person, di mana di dalamnya itu namanya adalah John. Kita koma, terus kita isi untuk age-nya itu 34. Nah, nanti kita panggil, kita print P1 untuk name serta P1 untuk age. Nanti dia akan menampilkan page namanya serta age-nya, dimana self itu adalah sebuah parameter yang merujuk pada objek yang sudah dibuat. Nah, ini dia memungkinkan kita untuk mengakses atribut dan metode dari objek tersebut. Nah, name dan age ini itu kan tadi adalah parameter yang diterima oleh konstruktor untuk menginisialisasi atribut objek. Jadi self name dan self age itu adalah atribut dan objek. Nah, dengan menggunakan self, kita dapat menyimpan nilai parameter name dan age ke dalam atribut objek yang dapat diakses di seluruh metode dan kelas. Jadi ketika kita membuat sebuah objek person, nah atributnya itu name dan age, yang nantinya akan diisi dengan nilai yang kita berikan saat membuat sebuah objek, dimana untuk membuat objeknya itu kita menggunakan P1 dari kelas person. Nah, kita akan memberikan nilai John atau namanya itu John itu untuk nama dan 3 nama itu untuk age. Nah, ketika objek P1 ini telah dibuat, jadi konstruktor init itu akan dipanggil dengan atribut name
yang diisi dengan John dan atribut age diisi dengan 36. Nah, untuk printnya ini dia akan mencetak dua. Yang pertama, dia akan mencetak nilai dari atribut name dari objek P1 yang merupakan namanya itu John. Terus nanti dia akan mencetak juga P1-nya lagi age, nilai atributnya itu age dari objek P1-nya yang merupakan 36. Sehingga output kodenya itu adalah John 34. Oke, kita selanjutnya itu ada catatan di sini bahwa ternyata fungsi ini tuh dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk sebuah objek baru. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi str. Jadi fungsi str ini itu dia mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jadi str itu adalah string. Jadi ketika str ini fungsinya tidak diatur, maka representasi string objek akan dikembalikan. Jadi metode ini nanti dipanggil ketika kita menggunakan fungsi print pada objek. Mungkin kita langsung saja ke contoh codingannya. Di sini ada representasi string suatu objek tanpa str. Jadi ini tanpa str-nya. Jadi kita buat dulu codingan tanpa str-nya dulu. Jadi yang ini tuh adalah representasi sebuah objek ketika sebuah objek tanpa string. Ya, inilah contohnya, yang tadi itu adalah contohnya. Nah, untuk representasi string dari sebuah objek dengan menggunakan str, kita tinggal menambahkan fungsi str di sel sini. Kita sejajarkan, terus def, terus kita gunakan str. Str juga ini otomatis. Kalau misalnya kita gunakan Visual Studio Code, dia akan langsung otomatis terisi self. Nah, isi dari str ini kita memanggilnya itu menggunakan return f. Terus di sini itu kita gunakan tanda kurung awal. Kita panggil di mana kita tidak perlu menggunakan kita tidak perlu mengisikan lagi name age-nya itu di dalam str karena dia sudah dipanggil di dalam sini. Jadi kita tinggal menambahkan atau memanggil atau menyusun string yang berisi informasi tentang sebuah objek. Jadi misalnya kita gunakan self sama seperti atas, dia langsung name terus titiknya, terus age tanda kurung, terus tanda kurung awal self age. Oke. Nanti di sini kita tinggal menulis print P1. Output yang dihasilkan itu 2. Jadi ini yang pertama, yang ini itu ketika menggunakan init, sedangkan yang ini
yang ini dia menggunakan ini. Dia menggunakan str. Jadi tanpa kita harus p1 name, p1 age, dia sudah terdefinisi di dalam fungsi str ini, sehingga menampilkan output seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas metode objek. Jadi objek juga ini dapat berisi sebuah metode, di mana metode ini dalam objek adalah fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Nah, bagaimana contohnya? Seperti inilah contohnya salah satunya. Jadi di sini contohnya itu kita akan memasukkan fungsi yang mencetak ucapan salam dan jalankan pada objek P1. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Di sini kan tadi kita sudah membuat init. Nah, nanti kita ganti saja str-nya ini menggunakan myFunction. Jadi kita buat sebuah fungsi namanya myFunction. Terus isinya kan self. Terus nanti karena di fungsi ini dia tidak menggunakan return, dia menggunakan print yang biasa. Terus dalamnya itu memanggil hello my name is. Nah, di sini dia menambahkan self name. Nah, untuk cetaknya dia langsung dia tidak pakai print, tapi dia menggunakan p1 titik myFunction. Terus dalam nah jadi myFunction ini itu adalah sebuah metode yang didefinisikan dalam sebuah kelas person. Nah, metode ini itu tidak menerima parameter tambahan selain self. Nah, di dalam metode ini itu kita gunakan print itu untuk mencetak string yang menyapa dan menyebutkan nama orang, yaitu self name. Nah, ini digunakan untuk untuk mengakses atribut name dari objek yang melalui metode ini. Nah, di sini kan kita sudah buat sebuah metode di mana dia P1 itu objek baru dari kelas person yang memberikan nilai John untuk nama dan age-nya itu 34. Nah, ketika P1 ini dibuat, ini tuh sudah dibuat tadi, bagaimana caranya dia mengisi sebuah atribut name dan atribut age. Nah, untuk di sini kenapa P1 itu myFunction? Dia memanggil sebuah metode myFunction dengan objek P1. Jadi ketika metode ini dipanggil, Python menjalankan kode di dalam metode myFunction yang mencetak hello, my name is self name ke layar. Sehingga output yang ditampilkan itu ada dua. Yang ini tadi itu menggunakan init dan ini yang menggunakan metode. Jadi metode ini dia dipanggil hello my name is John. Seperti itu. Outputnya sehingga menuliskan hello my name is John. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Masih ada catatan, ternyata parameter self ini itu merupakan referensi ke instansi kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada
the self parameter. Dimana parameter self ini itu merupakan sebuah referensi ke instansi kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas tersebut. Jadi tidak harus diberi nama self, kita juga dapat menyebutnya apapun yang kita suka. Tetapi harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun dalam kelas. Di sini kita akan menggunakan kata mySealObject dan ABC sebagai ganti self. Oke, berarti di sini kita hanya mengubah kata self itu berubah menjadi ini. Semau kita. Coba kita terapkan di codingan yang tadi. Jadi katanya ini self-nya ini kita ganti saja. Kita menggunakan mySealObject. 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 Di sini itu ABC. Nah, apakah nantinya ini tetap jalan? Seharusnya tetap jalan ya. Nah, ini dia tetap jadi dia itu tetap menampilkan sesuai apa yang diminta walaupun dia bukan tulisan self. Jadi mau kita tulis di sini itu selagi parameter pertama itu adalah parameter pertama dan ketika memanggil name dan age itu menggunakan name dan age itu parameter pertama harus ada seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada ubah properti sebuah objek. Jadi kita bisa mengubah parameter, dapat ubah properti pada objek. Contohnya itu seperti ini. Jadi kita akan menetapkan usia P1 menjadi 40. P1 age 40. Berarti kita tinggal langsung memanggil saja. Oke, caranya itu, ini kan di sini kan umurnya itu sudah diisi yaitu 34. Nah, ketika kita ingin mengubah umurnya itu menjadi 40, kita tinggal memanggil age-nya ini, terus kita ubah. Misalnya 40 yang kita mau ubah dari 30 menjadi 40. Nah, sehingga otomatis yang dicetak itu adalah angka terakhir yang diubah. Seperti itu. Ini yang 40. Oke, kita akan pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan tadi beritahu bagaimana caranya kita untuk menghapus sebuah properti objek. Jadi kita untuk menghapus sebuah properti objek itu
itu kita menggunakan del sebagai kata kunci. Jadi misalnya kita mau hapus H, kita tinggal menulis del P1H. Kita tinggal menulis del P1 P1H, sehingga ketika ditampilkan ini ketika kita mau menampilkan H, itu ada muncul error karena H ini itu sudah dihapus. Jadi dia dihapus, menghapus H ini. Jadi ketika kita mau memanggil H, itu error. Kenapa? Karena dia sudah terhapus objeknya seperti itu. Dia sudah terhapus. Jadi dia tuh sudah terhapus. Jadi ketika kita ingin menampilkan P1H itu sudah tidak bisa karena kita sudah menghapus bagian H-nya ini. Seperti itu. Sorry, maksudnya di sini tuh saya yang terhapus itu properti objeknya. Nah, ketika kita ingin menghapus objeknya, itu kita gunakan del juga, tapi yang kita tampilkan itu bukan P1H tapi P1-nya. Jadi ketika kita ingin menghapus ininya, kita hapus. Ini ketika kita jalankan, itu akan error karena objeknya itu sudah tidak ada, sudah dihapus. Seperti itu. Jadi dia sudah tidak bisa, dia tidak terdefinisi karena kita sudah menghapus objeknya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada ini, pas, dimana sebuah kelas itu tidak boleh kosong. Tetapi karena kalau misalnya kita mempunyai sesuatu alasan tertentu yang ketika kita memiliki sebuah kelas harus tidak ada isinya atau definisinya itu tanpa konten, maka kita akan masukkan kata pas untuk menghindari sebuah kesalahan atau error. Seperti itu. Oke, ini adalah penjelasan mengenai kelas atau objek dalam Python. Nah, di sini saya tidak hanya menjelaskan dasar-dasar dari kelas atau objek Python, tetapi saya juga menggunakan jadi di sini saya punya salah satu contoh kasus tentang bagaimana penggunaan kelas atau objek pada Python. Sebelum itu saya akan hapus ini dulu. Jadi contoh kasus saya itu
adalah bagaimana membuat manajemen data siswa, di mana saya akan membuat kelas siswa yang memiliki atribut. Atribut itu pertama ada nama, terus ada umur, serta nilai. Nah, kelas ini juga akan memiliki metode untuk menampilkan informasi siswa dan menghitung nilai rata-ratanya. Nah, implementasinya ini, pertama saya akan membuat kelas siswa. Kelas siswa. Terus di sini saya akan menggunakan init untuk memasukkan nama dan umur. Init. Terus di sini saya akan masukkan nama. Saya akan tambahkan nama serta umur. Nah, di sini saya akan panggil keduanya menggunakan self nama kita ganti umur. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan jadi dalam nama dan umur itu merupakan parameter yang nanti diterima oleh konstruktor untuk analisis atribut objeknya. Terus di sini saya akan tambahkan nilai self nilai, tapi di sini atribut yang di sini dia akan self nilai ini akan menjadi atribut yang diinisialisasi sebagai list kosong yang nantinya digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa. Kita gunakan list kosong. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah fungsi untuk menambahkan sebuah nilai. Def tambah nilai. Begini aja. Nah, dalamnya itu self dan nilai. Nah, nanti dalam fungsi tambah nilai ini saya akan memasukkan atau menambahkan nilai yang akan nanti dimasukkan. Jadi begini, self nilai terus dan nilai. Nah, jadi nilai itu kan adalah parameter yang nanti diterima oleh metode ini, dan nilai tersebut nanti ditambahkan ke list self nilai. Jadi dia dengan menggunakan metode append. Metode append ini yang menggabungkan atau menambahkan. Selanjutnya saya akan membuat sebuah fungsi rata-rata untuk menghitung rata-ratanya. Def rata-rata dalam kurung self. Nah, di sini saya akan menggunakan if
if len self nilai, terus dia sama dengan 0. Kita return 0. Selanjutnya kita return sum self nilai kita bagi dengan len self nilai, dimana nanti metode ini itu menghitung rata-rata dari nilai. Jadi pertama nanti dia akan periksa apakah list dari self nilai ini kosong. Nah, jika kosong dia akan mengembalikan 0. Makanya tadi jika len self nilai itu sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan 0. Tapi jika dia tidak kosong, nanti dia akan menghitung rata-rata dengan menjumlahkan semua nilai dalam list itu menggunakan sum. Sum itu kan kalau misalnya di Excel dia menjumlahkan. Nah, kalau di Excel kan dia menjumlahkan semua angka begitu. Jadi kita pakai sum, kita panggil nilainya, nanti dibagi dengan jumlah nilai menggunakan len self nilai. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan info. Saya akan membuat fungsi untuk menampilkan info dari namanya, umurnya, terus nilainya, terus rata-rata nilainya. Jadi sini saya buat tampil info self buah. Sini saya pakai print. Sini saya pakai F saja biar bisa menggunakan ukur awal. Ini pakai self name. Terus kita duplikat, terus di sininya kita ganti umur. Dan di sini kita ganti nilai. Terus nanti kita buat lagi satu nilai. Kasih. Nanti kita buat lagi satu untuk menampilkan rata-ratanya. Rata. Oke. Di sini ada kurang satu. Jadi nanti dia kan akan mencetak nama, umur, nilai, dan rata-rata nilai siswa. Nah, rata-rata ini nanti dinilai di format dengan 2 angka desimal. Jadi kita pakaikan di sini itu titik 2, terus kita pakai 2F untuk 2 angka. Ya, nanti dia akan formatnya itu 2 angka desimal. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk membuat sebuah objek siswa. Kita buat dulu objek def_main. Nanti di sini pertama kita akan membuat objek siswa. Ada siswa.
siswa 1 sama dengan siswa pertama namanya misalnya Kikan, terus dia umurnya 19. Nah, nama kedua itu misalnya Adele, umurnya itu 18. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan nilai untuk siswa 1. Ini untuk siswa 2. Ini tinggal saya tambahkan siswa 1 tambah nilai. Jadi saya panggil ini fungsi tambah nilainya itu, di sini nama nilainya itu misalnya 90. Terus di sini saya tambahkan tuh 3. Di sini misalnya 80. Terus di sini 85. Nah, ini untuk siswa 1-nya. Nah, untuk siswa 2-nya saya akan buat seperti ini juga dengan nilai yang berbeda. 97. Kemudian 2 misalnya 80. Oke. Nah, nanti saya akan membuat tampilan informasi dari siswa 1 sama siswa 2-nya. Jadi kita print saja siswa 1 dulu. Print siswa 1 kita panggil siswa 1, nanti kita gunakan tampil info. Oke, jangan lupa tutup kurungnya. Kita buat 2 hal yang sama menggunakan siswa 2. Nah, di mana fungsi dari main ini adalah sebagai titik masuk pada program. Di dalam fungsi ini juga dia mempunyai 2 objek siswa, dibuat dalam siswa 1 dan siswa 2 dengan nama dan umur yang berbeda. Nah, nanti nilai ini ditambahkan untuk masing-masing siswa menggunakan metode tambah nilai. Nah, informasi tentang masing-masing siswa itu akan ditampilkan dengan memanggil metode tampilan info. Nah, untuk menjalankan programnya, kita memastikan bahwa fungsi main itu hanya dipanggil jika script ini dijalankan sebagai program utama, jadi bukan jika diimport sebagai modul. Jadi kita menggunakan if name main. Terus main. Sebentar, di sini ada sedikit kesalahan mungkin.
kita menggunakan oh ya, di sini saya punya beberapa kesalahan. Seharusnya di sini tuh saya gunakan tanda kutip 2 di pemanggilan rata-ratanya. Terus saya juga punya kesalahan di pemanggilan fungsi main. Seharusnya dia itu di luar dari kelas. Jadi seharusnya saya main itu harusnya di luar dari kelas. Jadi seperti ini. Tata letaknya itu tidak boleh sesuai dengan fungsi dalam sebuah kelas ini. Sorry. Nah, selain itu saya juga salah di ini operator penegasan. Harusnya saya menggunakan sama dengan 2 kali. Terus ini. Nah, ketika output yang ditampilkan sepertinya. Sebentar. Oh ya, saya minta maaf, saya ternyata penempatan ini itu salah. Harusnya dia ini harus di dalam tanda kurung kurawal. Nah, sehingga dia baru memunculkan output yang sesuai. Seperti itu. Jadi informasi sesuatu namanya itu ikan, terus umurnya itu 19, nilainya itu ada 90, 80, dan 85, dan rata-ratanya itu 85,00. Sedangkan informasi siswa kedua itu ada Adel, 18, nilai rata-ratanya 92 dan 80, rata-ratanya adalah 86. Nah, jadi kesimpulan ini bahwa kode ini itu mendemonstrasikan cara bagaimana mendefinisikan kelas dalam Python, bagaimana kita menggunakan konstruktor untuk menginisialisasi atribut dari objek, dan bagaimana mendefinisikan serta memanggil metode dalam kelas. Jadi kelasnya itu adalah siswa yang memiliki atribut nama, umur, dan nilai, serta menggunakan metode untuk menambahkan nilai, menghitung rata-rata, nilai, dan menampilkan informasi siswa. Nah, contoh penggunaan kelas ini tuh menunjukkan bagaimana kita membuat objek dan berinteraksi dengan metode yang ada. Ini adalah salah satu contoh yang saya gunakan untuk menggunakan sebuah metode sebuah kelas atau objek yang bisa digunakan pada implementasi nyata lah, kegiatan sehari-hari yang bisa kita gunakan dalam kehidupan nyata, begitu. Baik, jadi saya akan menjelaskan sekali lagi tadi, karena tadi saya agak tersendat-sendat, jadi saya jelaskan lagi dari awal. Nah,
Pertama saya membuat kelas yang namanya itu siswa. Nah, di sini tuh saya mendefinisikan sebuah kelas bernama siswa. Nanti kelas ini akan digunakan sebagai cetak biru untuk membuat sebuah objek yang mewakili siswa dengan atribut dan metode tertentu. Selanjutnya saya membuat fungsi init. Init itu kan metode khusus yang disebut konstruktor. Metode ini kan dipanggil secara otomatis ketika kita membuat sebuah objek baru dari kelas. Nah, self ini itulah parameter yang merujuk pada objek yang sedang dibuat. Sedangkan nama dan umur itu adalah parameter yang diterima oleh konstruktor untuk menginisialisasi atribut pada objek. Nah, di sini saya juga membuat sebuah fungsi tambah nilai, di mana ini itu akan menambahkan nilai ke dalam list self nilai. Ya kan tadi saya sudah memanggil self nama, self umur, dan self nilai, di mana self nilai ini dia menggunakan list kosong. Nah, nanti dia akan menambahkan nilai ke dalam list self nilai ini menggunakan def tambah nilai. Nah, nilai ini adalah parameter yang diterima oleh metode, dan nilai tersebut nanti ditambahkan ke self nilai menggunakan metode append. Makanya saya menggunakan self nilai append nilai. Selanjutnya saya membuat fungsi rata-rata, di mana di sini metode ini tuh untuk menghitung rata-rata nilai siswa. Nah, pertama ketika kita memeriksa apakah list nilai itu kosong, di sini kita gunakan if. Jadi jika list itu kosong, maka ia akan mengembalikan 0. Nah, ketika self nilai ini tidak kosong, dia akan menghitung rata-rata dengan menjumlahkan semua nilai dalam list menggunakan sum self nilai. Dimana kalau di Excel itu sum itu untuk menjumlahkan beberapa nilai otomatis begitu. Jadi dia itu langsung menjumlahkan tanpa harus kayak nilai 1 ditambah nilai 2 gitu. Nah, dan membaginya dengan jumlah nilai menggunakan len self nilai. Selanjutnya, saya menggunakan tampil. Fungsi tampil, di mana metode ini itu digunakan untuk menampilkan informasi tentang siswa. Jadi dia akan mencetak nama, umur, nilai, dan rata-rata nilai siswa. Tetapi pada rata-rata ini kita gunakan format dengan 2 angka desimal. Jadi kita gunakan dalam kurung, terus titik 2, terus titik 2F. Nah, untuk kita menambahkan isi-isi dari namanya, terus umurnya, nilainya, kita menggunakan def main. Di mana fungsi main ini adalah titik masuk dari programnya. Nah, di dalam fungsi ini itu ada 2 objek. Ada siswa yang dibuat, ada 2 objek siswa. Pertama ada siswa 1 dan siswa 2 dengan nama dan umur yang berbeda. Jadi ada siswa 1 namanya Kikan, umurnya 19, sedangkan siswa 2 namanya Adel, umurnya 18. Nah, nanti nilai ini ditambahkan untuk masing-masing siswa menggunakan metode tambah nilai. Nih, siswa 1 titik tambah nilai. Terus kita isi nih nilainya berapa. Nah, sama halnya dengan siswa 2. Terus selanjutnya nanti kita akan menggunakan print untuk menampilkan informasi siswanya. Selanjutnya kita menggunakan if, di mana dia ini memastikan bahwa fungsi main hanya dipanggil jika script ini dijalankan sebagai program utama, bukan jika import sebagai modul. Seperti itu. Nah, mungkin
cukup sampai di sini penjelasan saya tentang bagaimana apa yang saya jelaskan tentang dasar-dasar dari kelas atau objek pada Python dan bagaimana caranya kita mengimplementasikannya untuk di kehidupan nyata. Seperti contoh yang saya berikan tersebut, di mana dia menampilkan manajemen data pada siswa. Dimana kalau kita bisa lihat, dia ini telah digunakan di sekolah-sekolah. Tetapi dia menggunakan program seperti ini, hanya mungkin dia lebih tingkat lanjut. Nah ini secara sederhananya lah contohnya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.